Mengapa banyak orang yang meninggalkan bisnis, meninggalkan aset, meninggalkan kekayaan setelah dia meninggal, ternyata generasi penerusnya, putra-putrinya justru berebut, berantem, dan akhirnya mereka bermusuhan. Bagaimana agar kemudian kita meninggalkan bisnis kita meninggalkan aset kita, dan itu justru menjadi berkah bagi putra-putri kita? Mungkin cerita ringan dari saya ini bisa menginspirasi Anda. Untuk itu, ikuti video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Anda. Anda punya bisnis? Anda punya aset? Anda punya sesuatu yang sudah Anda bangun bertahun-tahun dengan keringat, dengan air mata, bahkan kadang dengan darah. Pertanyaannya sederhana. Kapan Anda mau bicara soal itu dengan anak-anak Anda? Nanti, besok, tahun depan, atau setelah Anda sudah tidak ada di muka bumi ini? Kebanyakan orang tua menghindari percakapan ini. Takut terlalu dini, takut anak-anak jadi malas karena merasa sudah ada jaminan, atau takut ribut karena bicara soal harta, soal bisnis, soal siapa yang dapat apa. Itu bukan percakapan yang nyaman dan sebagainya. Tapi justru karena tidak pernah dibicarakan, banyak keluarga yang hancur, bukan saat orang tuanya hidup, tapi setelah orang tuanya pergi meninggalkan dunia ini. Hari ini saya mau ceritakan satu pengalaman pribadi saya, sesuatu yang saya lakukan bersama anak-anak laki-laki saya beberapa waktu yang lalu. Bukan di ruang rapat, bukan di notaris, tapi di meja makan. Setelah main padel bersama, sambil minum kopi, sambil bersinaugura. Dan saya yakin cerita ini relevan untuk Anda. Entah Anda punya bisnis besar, bisnis kecil, atau baru akan memulai bisnis. Jadi beberapa waktu yang lalu saat liburan, saya dan seluruh anggota keluarga saya yang ada di Indonesia itu berkumpul. Kami melakukan sesuatu yang sebenarnya sederhana, main padel. Main padel bareng, lalu makan bersama. Bagi Anda yang belum pernah tahu padel, ya padel itu olahraga raket yang sedang populer ya. Mirip dengan tenis, tapi lebih kecil lapangannya. Yang penting bukan olahraganya kalau menurut saya. Yang penting adalah kebersamaannya. Anak-anak saya, menantu-menantu saya, semua turun ke lapangan. Ketawa bareng, berkeringat bareng. Dan lalu setelah selesai, kami makan bersama, dan disinilah ceritanya dimulai. Setelah makan, saya meminta yang perempuan, istri, anak perempuan, menantu saya, jalan-jalan ke mall, belanja-belanja sana. Santai saja, ya belanja silahkan. Sementara semua yang anak laki-laki, ya baik itu anak laki-laki saya, ya maupun menantu, ya itu tetap tinggal di tempat makan. Dan setelah semuanya kumpul, ya saya membuka pembicaraan. Saya bilang kepada mereka, anak-anakku, Bapak mau ceritakan sesuatu. Bapak mau kalian tahu apa saja bisnis Bapak. Bagaimana kinerjanya saat ini dan bagaimana masa depannya. Saya paparkan semuanya satu persatu bisnis saya, tanpa ditutup-tutupi. Lalu saya bertanya, bagaimana menurut kalian? Apa yang bisa diperbaiki? Apa yang bisa ditingkatkan? Dan yang membuat saya senang, bukan hanya senang, sangat senang. Diskusinya itu hidup sekali. Pendapat anak-anak muda itu segar, banyak yang di luar dugaan saya. Perspektif yang tidak pernah saya pikirkan, justru muncul dari mereka. Yang selama ini tidak semuanya saya ajak dalam bisnis saya. Lalu saya melangkah lebih jauh. Saya bilang kepada mereka, kira-kira dari bisnis yang ada, kalian mau pilih yang mana? Selagi Bapak masih sehat, Bapak ingin memberikan kepada kalian. Sehingga bukan sebagai warisan. Ini bukan soal siapa dapat apa setelah Bapak meninggal. Ini soal kalian sudah mulai mengelola dari sekarang. Sementara Bapak masih bisa mendampingi kalian. Dan saya tambahkan, silahkan didiskusikan. Dan tidak harus diputuskan malam ini siapa yang megang bisnis A, B, C, atau D. Tidak ada tekanan, tidak ada drama, hanya percakapan antara seorang bapak dan anak-anaknya di meja makan.
setelah berkeringat bersama. Begitulah salah satu cara saya mendidik anak-anak lelaki saya. Sekarang, kenapa cerita ini penting untuk Anda? Karena kenyataannya begini. Jadi survei dari PwC tahun 2025 itu menemukan bahwa 19% bisnis keluarga di Indonesia menunda proses suksesi karena ketidakpastian. Hampir 1/5. Dan riset lain dari Daya Korsa menunjukkan bahwa 70% bisnis keluarga di Indonesia tidak mampu bertahan hingga generasi kedua. 70%. Artinya apa? Dari 10 bisnis keluarga, hanya 3 yang selamat melewati transisi ke anak-anak mereka. Kenapa? Bukan karena bisnis jelek, bukan karena anaknya bodoh, tapi karena percakapan yang tidak pernah terjadi. Atau terjadi tapi terlambat. Atau terjadi dengan cara yang salah. Dari pengalaman saya, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman mendampingi banyak pengusaha, saya merumuskan ada 3 kunci agar percakapan soal warisan dan suksesi berjalan sehat. Kunci yang pertama, beri sebelum diminta. Kebanyakan warisan diberikan setelah pemiliknya meninggal. Disitulah masalahnya. Karena yang menerima tidak pernah dipersiapkan dan yang memberi sudah tidak bisa mendampingi. Apa yang saya lakukan berbeda. Saya tidak menunggu sampai saya sudah tidak ada. Saya menawarkan sekarang, selagi saya masih sehat, masih bisa mengajar, masih bisa mengoreksi, masih bisa mendampingi mereka. Jadi prinsipnya begini, warisan itu bukan soal harta. Warisan itu soal kesiapan. Kalau Anda memberikan bisnis senilai miliaran kepada anak yang tidak siap, yang Anda berikan bukan berkah tapi beban. Bukan malah menjadi berkah tapi malah menjadi bencana. Tapi kalau Anda mempersiapkan anak Anda dari sekarang, membiarkan mereka memilih, memahami, dan mulai mengelola di bawah bimbingan Anda, maka ketika saatnya tiba, transisinya mulus, tidak ada kejutan, tidak ada konflik, dan keluarga Anda tetap rukun. Coba tanya ke diri Anda, sudahkah anak-anak Anda tahu persis apa saja yang Anda miliki? Bukan sekedar tahu bahwa bapaknya punya bisnis, tapi benar-benar paham kondisinya, tantangannya, dan peluangnya. Kalau belum, itu PR pertama Anda setelah menonton video ini. Kunci kedua, dengarkan sebelum mengarahkan. Ini yang sering salah dilakukan oleh banyak orang tua, termasuk pengusaha. Kita merasa sudah tahu semuanya, kita merasa pengalaman kita 20-30 tahun sudah cukup. Jadi kita bilang ke anak, kamu ambil yang ini, kamu jalankan yang ini. Tanpa bertanya dulu apa yang mereka mau. Saya tidak melakukan itu. Di meja makan itu, justru saya lebih banyak mendengar. Saya paparkan bisnisnya, lalu saya tanya, menurut kalian bagaimana? Apa yang bisa diperbaiki? Apa yang bisa ditingkatkan? Apa yang bisa dikapitalisasi? Dan yang terjadi mengejutkan saya. Pendapat anak-anak muda ini jauh lebih segar dari yang saya bayangkan. Mereka melihat hal-hal yang saya sudah tidak lihat lagi karena terlalu lama di dalam. Mereka punya perspektif digital, perspektif pasar yang berbeda, cara berpikir yang kadang lebih berani dibandingkan bapaknya ini. Saya sadar kalau saya langsung mengarahkan tanpa mendengar dulu, saya akan kehilangan semua insight berharga yang saya peroleh dari anak-anak saya. Mendengarkan anak bukan tanda kelemahan. Mendengarkan anak itu tanda kebijaksanaan. Dan saya sedang berlatih untuk lebih bijaksana. Karena leader yang hebat bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling banyak dan paling baik mendengar. Dan prinsip ini berlaku di mana saja. Di kantor, di organisasi, di rumah tangga. Pemimpin terbaik adalah pendengar terbaik. Apakah Anda sudah menjadi pendengar yang terbaik? Oke, sekarang kunci yang ketiga. Jangan buat ini menjadi beban. Jadikan percakapan. Perhatikan setting yang saya pilih. Bukan di ruang rapat, bukan di kantor notaris, bukan di momen formal yang membuat orang-orang tegang.
Saya pilih di meja makan, setelah main padel bareng, dalam suasana santai, perut kenyang, hati senang. Ini disengaja. Karena percakapan soal bisnis dan warisan itu sensitif. Kalau suasananya sudah tegang dari awal, tidak ada yang berani jujur. Anak-anak akan bilang apa yang menurut mereka, bapaknya mau dengar. Bukan apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Tapi kalau suasananya cair, habis ketawa bareng di lapangan, habis makan enak, obrolan mengalir, natural, jujur, terbuka, itulah yang terjadi. Dan satu hal lagi yang penting, saya bilang kepada mereka, tidak harus diputuskan malam ini. Ini bukan ultimatum, ini percakapan. Yang bisa dilanjutkan besok, minggu depan, bulan depan, dan seterusnya. Yang penting pintunya sudah terbuka untuk mereka. Kenapa? Karena banyak orang tua yang justru membuat percakapan warisan ini menjadi momen yang menakutkan. Penuh tekanan, penuh ekspektasi, sampai anak-anaknya malah kabur dari tanggung jawab karena merasa terbebani. Langkah praktis yang bisa Anda lakukan hari ini, ajak anak-anak Anda makan bersama. Bukan membahas warisan, tapi untuk membangun kebiasaan ngobrol. Percakapan besar dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang pernah Anda lakukan. Kalau Anda sudah terbiasa ngobrol santai tentang banyak hal, percakapan tentang bisnis dan masa depan akan datang dengan sendirinya. Natural, alamiah, tanpa paksaan. Saya sering berpikir tentang ini. Apa itu? Apa yang paling berharga yang bisa saya tinggalkan untuk anak-anak saya? Apakah Anda juga suka berpikir demikian? Yang kita pikirkan bukan uangnya, bukan bisnisnya, bukan asetnya. Yang paling berharga adalah nilai, values, cara berpikir, cara menghadapi hidup, karakter mereka. Bisnis bisa bangkrut, uang bisa habis, properti bisa dijual. Tapi kalau anak-anak saya sudah punya mental yang kuat, punya nilai yang benar, punya cara berpikir yang jernih, mereka bisa membangun ulang dari nol, apapun itu. Makan malam itu bukan soal membagi harta. Itu soal mewariskan cara berpikir. Dan saya percaya setiap orang tua punya kesempatan yang sama. Tidak harus punya bisnis besar, tidak harus kaya raya. Yang penting adalah keberanian untuk membuka percakapan itu dengan jujur, dengan rendah hati, dan dengan loving kindness, penuh kasih sayang. Karena warisan terbaik bukan yang kita berikan setelah kita pergi. Warisan terbaik adalah yang kita siapkan bersama saat kita masih ada. Ada sebuah prinsip yang saya pegang. Harta itu titipan, anak-anak itu amanah. Tugas kita bukan mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk mereka, tapi mempersiapkan mereka sesiap-siapnya untuk mengelola apapun yang Allah berikan. Dan mempersiapkan itu dimulai dari percakapan, dari meja makan, dari kebersamaan yang sengaja kita ciptakan. Kalau video ini menyentuh Anda atau mengingatkan Anda pada seseorang yang perlu mendengar pesan ini, tolong di-share. Kirimkan ke satu orang yang Anda sayangi, mungkin adik Anda, sahabat Anda, atau sesama pengusaha yang belum pernah membuka percakapan ini dengan anak-anaknya. Subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya kalau Anda ingin terus mendapatkan konten-konten yang bukan sekedar motivasi, tapi benar-benar mengubah cara Anda memimpin di kantor maupun di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.